Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Nah, banyak yang mend-DM saya juga di kolom komentar yang menanyakan, Bung, bagaimana dengan hasil-hasil yang berlangsung di babak perempat final untuk UCL atau Liga Champions yang semakin rame. Jadi kalau boleh diulas, ya dibahas sedikit tentang UCL ini, ya saya juga sependapat. Jadi hari ini teman-teman, ya sebenarnya kemarin itu coba untuk diulas, tapi saya rangkum semua karena biar bisa jadi satu semua apa yang terjadi di Stadion Emirates ketika Arsenal membantai Real Madrid dengan 3-0, termasuk Bayern Munchen yang kalah di Allianz Arena dengan 1-2 dari Internazionale of Milan atau Inter Milan, dan sampai pada dini hari tadi di saat Barcelona menggebuk Borussia Dortmund dengan 4-0, dan juga secara bersamaan PSG Paris Saint-Germain di Parc des Princes mengalahkan Aston Villa dengan 3-1. Maka dengan seluruh rangkaian pertandingan yang dimainkan dalam 2 hari, itu sudah bisa ditebak bahwa Arsenal, kemudian ada Barcelona, ada lagi PSG, ya itu sudah bisa dikatakan bersama dengan Inter Milan, satu kaki mereka ada di babak semifinal. Ya, karena di bagan itu pemenang antara Arsenal dan juga pemenang antara PSG dan Aston Villa akan berhadapan. Jadi siapapun yang keluar, mau Arsenal atau Madrid, karena Madrid punya tugas berat, ya harus bisa membalikan keadaan di Bernabeu dengan 4-0. Ya, Arsenal kalah 2, tetap Arsenal akan ke babak semifinal, tapi Madrid harus bisa menang dengan 4 gol tanpa balas. Jadi pemenang itu akan bertarung dengan pemenang antara PSG dan Aston Villa. Jadi Aston Villa juga harus bisa membalikan keadaan. Ya, saya pikir kalau mereka bisa menang dengan telak, mereka juga bisa lolos. Tapi memang pekerjaan berat dihadapi oleh pasukan Unai Emery ini untuk bisa mengalahkan tim asuhan Luis Enrique. Nah, pemenang antara Bayern Munchen, yang siapapun yang lolos, dengan Inter Milan, ya nantinya akan bertarung dengan pemenang antara Barca dan Dortmund. Itu di bagan yang ada. Jadi memungkinkan di final nantinya bisa Barcelona ketemu dengan Arsenal atau PSG, atau Bayern Munchen or Inter Milan akan bertarung dengan Madrid atau dengan Aston Villa. Demikian juga bisa bertarung dengan Arsenal atau PSG. Jadi kalau melihat seperti apa yang saya katakan di awal, bahwa satu kaki bagi Inter, kemudian Barca, Arsenal, PSG itu sudah mereka tinggal menunggu mengamankan leg kedua, karena leg kedua akan dimainkan di antara tanggal 16 dan tanggal 17 April yang akan datang. Nah, yang main hari ini itu nantinya akan main lebih awal, ya, karena Barca dan Dortmund, maka Barca dan Dortmund akan bertarung di markas Dortmund nantinya pada tanggal 16, ya. Kemudian sama juga dengan PSG yang akan bertarung di Villa Park, akan bertarung pada tanggal 16. Nah, pertandingan kemarin ya, yang tersaji di Allianz Arena antara Bayern dan Inter itu akan bermain pada tanggal 17 di markas Inter. Ya, Inter menjadi tuan rumah, ya, di San Siro, atau disebut dengan Giuseppe Meazza, ya, yang ada. Kemudian Madrid akan menjamu Arsenal yang akan berlangsung di Bernabeu. Ya, pasukan Ancelotti ini harus kerja keras. Mereka punya kedalaman skuad yang oke, ya. Kemarin tidak ada yang menduga juga ketika mereka harus telak kalah, ya, tanpa bisa membuat sebiji gol pun ke gawang Arsenal, ya, dan Arsenal bisa memanfaatkan kekalahan ini dengan baik sehingga mereka lebih percaya diri ketika menuju ke markas Madrid nantinya. Los Blancos harus habis-habisan dalam pertandingan. Tidak mudah untuk bisa mencetak 4 gol, membalikan keadaan. Kalau melihat bagaimana Arsenal tampil sangat bagus sekali kemarin, ya, di kandang mereka, di depan publik, ya, tim The Gunners ini memuntahkan peluru-peluru terbaik mereka dengan 3 gol, dan yang paling menarik adalah 2 gol brace yang dibuat oleh Declan Rice
lewat tendangan bebas yang mantap. Sulit untuk bisa melihat lagi bahwa Declan Rice bisa melakukan hal yang sama, tapi dia membuat 2 gol itu dengan tendangan bebas yang saya pikir menjadi gol terbaik yang ada di UCL pada musim ini, dan tendangan bebas terbaik yang pernah saya lihat yang terjadi di UCL yang dibuat, apalagi tendangan bebas pertama itu yang bola pisang yang agak melengkung diarahkan oleh Declan Rice, mantan pemain West Ham yang dibeli oleh Arsenal, dan pantas dia diganjar, didaulat dengan man of the match dalam pertandingan menghadapi Madrid. 1 gol lagi dibuat oleh Mikel Merino tentunya dalam pertandingan ini yang menyusahkan bagi Luka Modric dan kawan-kawan untuk bisa membalikan keadaan. Kalau melihat dengan materi pemain kemarin yang ditampilkan oleh Madrid itu luar biasa. Kylian Mbappe, Vini Junior, ya, Jude Bellingham, Edward Camavinga, Luka Modric, ini bagus-bagus. Ada Rodrigo yang bermain. Apalagi di belakang mereka punya Alaba, punya Raul pun, ya ada Rudiger, yang ada Valverde di kanan, dan Thibaut Courtois di bawah Mister. Nah, Thibaut Courtois, penjaga gawang asal Belgia ini, itu membuat penyelamatan yang luar biasa. Kalau tidak ada Thibaut di bawah Mister, saya pikir akan lebih dari 3 gol. Ya mungkin akan 5-6 gol yang dilesakan oleh Arsenal. Ya, tapi kepiawaian dia untuk bisa mementahkan beberapa peluang itu yang saya acungin jempol. Ya, bagi Arteta, pelatih Arsenal juga tampil oke ya. Mereka bisa memainkan sekarang dengan ada Saka di kanan dan Martinelli, ada Merino di depan, bermain dengan 4-3-3. Kontrol permainan mereka di tengah juga dikendalikan. Udah dilihatkan Rice sana, ada Odegaard, ada Thomas Partey. Ini pemain-pemain yang sangat baik ya. Kalau bisa melihat pertahanan mereka juga ini oke. Ya, Saliba di sana, Gabriel, itu pemain-pemain yang sangat baik di depan. David Raya sebagai kiper mereka. Dan Arsenal tetap harus fokus. Ya, mereka sudah mendapatkan 3 gol, tapi tetap harus fokus dalam pertandingan ini karena leg kedua juga ini akan menentukan buat langkah mereka agar mereka bisa mendapatkan 1 tiket menuju ke babak semifinal. Nah, pekerjaan berat juga akan dihadapi oleh Bayern Munchen. Setelah kalah dipermalukan di Allianz Arena, mereka harus ke San Siro, dan ketika Inter Milan dalam kondisi sudah bagus ya saat ini, ya ketika mereka mendapatkan kemenangan yang penting di Allianz Arena ini, tentunya mereka lebih percaya diri. Bagi Simone Inzaghi sebagai pelatih akan memberikan, saya pikir, sebuah kado indah tentunya bagi pendukung mereka di San Siro untuk bisa meredam ambisi dari Munchen yang untuk bisa membalikan keadaan. Saya rasa memang ini pekerjaan yang sulit bagi Munchen ketika mereka sudah kalah dan bisa untuk membalikan keadaan. Tapi ya saya pikir dalam sepak bola semua bisa terjadi, kita akan tunggu. Namun melihat pertahanan dari Inter yang sangat baik ya, dikomandoi oleh Bastoni di belakang sangat kuat. Mereka punya 2 penyerang juga yang baik, Thuram di depan dan Lautaro Martinez. Dan Lautaro Martinez bisa membuat gol baik, gol indah di Allianz Arena. Bukan tidak mungkin Lautaro juga bersama dengan Thuram akan bisa mencetak gol lagi di markas mereka ya pada pertandingan di leg kedua UCL. Nah, hal yang sama juga PSG. Mereka akan ke Villa Park ya, 3-1 oke, agak telak bisa dilihat, tapi harus hati-hati juga karena tidak ada pilihan bagi Aston Villa, bagi Unai Emery dan pasukannya. Mereka harus habis-habisan bermain ofensif, bermain terbuka di kandang mereka dan bisa mendapatkan gol-gol yang lebih banyak tentunya ke gawang PSG ya. Kalau Barcelona saya pikir aman ya, Blaugrana ini yang dilatih oleh mantan pelatih Munchen dan tim nasional Jerman Hansi Flick ya. Ketika bagaimana gol-gol yang diserangkan ke Dortmund begitu baik, brace yang dibuat oleh mantan pemain Dortmund sendiri ya, Lewandowski ya, juga ada Rafinha yang bisa membuat gol pertama, ditutup oleh Lamine Yamal, dan mereka sebenarnya bisa mencetak lebih dari 4 gol kalau bisa melihat. Dan ini saya pikir pekerjaan yang tidak mudah, sulit. Itu maka saya bilang ini 99% Barca sudah ada di semifinal. Menarik kita menunggu duel antara Barca atau Munchen atau dengan Inter Milan di babak semifinal. Dan bagi Rafinha ketika dia mencetak 1 gol di pembuka di markas mereka, ini menjadi gol ke-11 yang menempatkan dia di posisi puncak klasemen sementara untuk daftar pencetak gol di UCL. Karena di posisi kedua itu ada Harry Kane ya kalau tidak salah dengan 10 gol, sementara Levy
Lewandowski itu membuat dengan 9 gol. Jadi saya akan didominasi oleh pemain-pemain Barcelona di UCL. Makanya kita akan nantikan teman-teman untuk leg kedua yang saya pikir akan sangat menegangkan juga, walaupun ada beberapa klub sudah bisa memenangkan pertandingan dengan telak, termasuk dengan Arsenal, The Gunners ya, gudang peluru ini yang tampil oke sekali di leg pertama UCL. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara untuk mereview pertandingan-pertandingan yang ada di UCL untuk kawan-kawan yang penggemar Arsenal, ya Barca, PSG, Internazionale of Milan, ya untuk bisa sementara waktu untuk leg pertama bersukacita, bergembiralah, tetapi harus bisa melihat pertandingan kedua nantinya yang sangat menentukan. Ya, dengan saya Bung Ropan. Ciao.